Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Romadia dalam channel YouTube yang insya Allah penuh barokah. Banyak sekali orang-orang pada zaman sekarang ini mengalami kesulitan dalam membaca Al-Quran. Baik, mari kita kupas berikut ini. Check it out. Adapun kesulitan-kesulitannya yaitu kesulitan menghafal huruf disebabkan persamaan ciri dan bentuk pada beberapa huruf hijaiyah. Selanjutnya, kesulitan memahami perubahan bentuk huruf hijaiyah yang bersambung dengan huruf hijaiyah yang lain. Dan kesulitan membaca Al-Quran disebabkan belum hafal harokatnya. Selanjutnya, kesulitan membedakan harokat panjang dan pendek. Kesulitan pengucapan huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj yang benar, dan kesulitan dalam penerapan tajwid atau hukum-hukum bacaan. Adapun faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama ialah faktor internal, dan yang kedua faktor eksternal. Adapun faktor internal itu tidak menyukai kegiatan belajar membaca Al-Quran. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan ada siswa yang tidak menyukai kegiatan membaca Al-Quran. Karena tidak menyukai kegiatan tersebut, siswa tersebut selalu berusaha mencari cara untuk menghindari kegiatan belajar membaca Al-Quran dengan cara membolos pada saat jadwal kegiatan tersebut. Lantas bagaimana ya? Nah, pentingnya kita untuk mengingatkan orang tersebut, teman-teman. Yang kedua ialah tidak ada semangat dalam diri siswa ataupun teman-teman ataupun kita untuk bisa membaca Al-Quran. Tidak adanya semangat atau motivasi untuk bisa menjadikan kita menjadi semangat untuk membaca Al-Quran. Hal ini mempengaruhi keberhasilan kita dalam belajar membaca Al-Quran. Jika kita tidak antusias dan cenderung bermalas-malasan saat kegiatan berlangsung, mengakibatkan kita tidak bisa ataupun mengalami kesulitan dalam belajar membaca Al-Quran. Selanjutnya, lidah yang kaku dalam mengucapkan huruf hijaiyah. Hal ini mengakibatkan kita tidak terbiasa mengucapkan huruf tersebut, teman-teman. Siswa yang memiliki intelijensi rendah atau kita yang memiliki intelijensi rendah dan tidak terbiasa dengan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, maka lidah kita akan terasa kaku ketika mengucapkan huruf hijaiyah. Hal tersebut mengakibatkan kita kesulitan ketika membaca Al-Quran. Ya, memang tajwid dan makhraj sangat susah, teman-teman. Tapi kalau kita berusaha semaksimal mungkin, istiqomah setiap hari, maka akan mudah. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama ialah orang tua. Mengapa orang tua? Karena orang tua adalah orang yang pertama kali mengajari kita, dan lingkungan sekolah pertama kali yaitu berada di rumah. Nah, beberapa orang tua ada yang mengajari anak-anak mereka membaca Al-Quran. Namun, sebagian yang lain memerintahkan anaknya untuk ikut sekolah di TPA untuk belajar Al-Quran bersama teman-temannya di masjid. Namun, apakah hal itu optimal? Maka hal ini mengakibatkan anak malas untuk belajar. Yang kedua yaitu latar belakang sekolah yang tidak mewajibkan seseorang bisa membaca Al-Quran. Rata-rata orang memiliki kesulitan dalam belajar membaca Al-Quran ataupun mengucapkan
huruf secara benar sesuai makhrajnya, ia berasal dari sekolah-sekolah yang tidak mewajibkan siswanya untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Adapun alokasi waktu untuk belajar membaca Al-Quran sangat jarang dan sedikit. Mungkin hanya pada saat mata pelajaran pendidikan agama Islam saja. Selanjutnya, hal ini yang sangat penting, yaitu pergaulan dengan teman yang kurang baik. Seseorang jika dia berteman dengan penjual minyak wangi, maka ia akan mendapatkan wangi tersebut. Namun, jika seseorang berteman dengan penjual minyak tanah, maka ia juga akan dapat merasakan hal tersebut, ataupun akan berbau seperti minyak tanah. Maksudnya apa? Maksudnya, jika kita berteman dengan orang yang baik, maka kita akan terkenal baiknya walaupun hanya sedikit. Namun, jika kita berteman dengan orang yang tidak baik, maka orang akan mengecap kita sebagai orang yang tidak baik. Hal ini menjadikan minat kita untuk mempelajari Al-Quran sangat rendah. Yang tidak baik itu ialah orang yang tidak pernah membaca Al-Quran ataupun jarang membaca Al-Quran. Jika kita mengikuti teman yang tidak baik, maka otomatis kita akan melakukan hal tidak baik pula. Dikhawatirkannya ya. Selanjutnya yaitu frekuensi pertemuan saat belajar yang singkat. Dalam artian, kita hanya belajar membaca Al-Quran sepekan sekali. Itu pun kadang-kadang kurang efektif dan juga tidak bisa mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Terkecuali bagi kita yang aktif dan bersungguh-sungguh ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar sesuai dengan makhraj. Oleh karena itu, tetap semangat dalam membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.